memberikan kita ruang untuk koreografi tango gitu. Satu koreografi yang mungkin berbeda dengan koreografi Sherina sebelumnya. Ada satu adegan, ada satu bagian yang dia harus menari dengan tango itu. Nah, ya kembali lagi itu yang saya katakan tadi, saya itu kan belum pernah menari namanya tango. Tahu saya itu tango itu merek makanan itu, tango itu apa? Itu merek makanan kayak keripik-keripik itu. Nah, aku nggak bisa nari tango, tapi kalau suruh jatilan atau wayang wong iso, karena kebetulan saya tuh punya latar belakang orang dari tradisi yang belajar dari kecil menari itu. Nah, tapi saya pernah menonton tango itu, jangan-jangan tango ya kayak gitu, tapi saya tolong diyakinkan tango sih kayak ngapa gitu loh. Saya belum tahu koreografinya tango itu kayak apa. Nah, dia bilang bahwa ada satu koreografer yang akan mendesain gerakannya. Oke, saya tolong dilatih gitu loh. Nah, kalau itu latihannya cuma 3 kali. Sementara kalau Mas Jadu karena memang dulunya bisa nari, jadi lebih gampang. Begitu dia semangat banget gitu. Nah, Mbak Henidarnya itu kan belum pernah lah, bukan belum pernah, tapi nggak sering nari. Ternyata problem Henidar ada satu masalah yang dia latar belakangnya lain dengan saya. Saya harus kalau bahasa Jawanya itu ngemong si Henidar. Karena mungkin masalah irama, mungkin memori, menghafal hitungan. Jadi saya pada waktu awal-awalnya agak kerepotan juga ya. Akhirnya saya juga mendirect. Di samping mendirect, persoalan mendirect, pegangan tangan aja waktu itu, waduh, piye saya tak demok tangannya wong ayu, aku walah, aku nanya. Seluruh desain dari musik dan suara itu menjadi sangat penting di film ini. Dan walaupun kita udah punya lagu-lagu yang akan dinyanyikan di film ini sebelum kita syuting film, karena lagunya kita udah mesti tahu dulu seperti apa, kita juga udah mesti melatih gerakannya seperti apa. Tapi tentu ada yang sangat memegang peranan penting dari awal sampai akhir, itu ilustrasi musiknya. Jadi kalau lagu itu hanya dinyanyikan, tapi kalau ilustrasi kan bagaimana adegan itu didukung oleh suasana yang dibangun lewat musik. Kalau mengenai ilustrasi, dari mulai meeting yang pertama saya sepertinya dikasih 90% kebebasan untuk menginterpretasikan semua gambar yang saya dapat. Pertama saya dikasih kesempatan membaca skrip, yang kedua saya diberi gambar dengan time code. Dalam bentangan hampir 2 jam tersebut saya menulis kira-kira hampir 70 potong cutting yang perlu saya buat, berkisar dari mulai 4 detik sampai 3 menit setengah. Di dalamnya termasuk 8 atau 9 lagu soundtracknya, di luar itu ilustrasi. Ternyata ilustrasi menguras banyak energi dan konsentrasi yang dibutuhkan, karena itu disiplin ilmu yang berbeda sekali dengan membuat lagu seperti soundtrack yang seperti hari-hari tanda kutip yang biasa saya buat. Prosesnya jauh lebih sulit ya, karena sekarang Abang Elva harus bekerja berdasarkan gambar yang sudah dibuat. Dia harus membuat komposisi ilustrasi musik setelah melihat adegan-adegan itu disatukan, dan gambar itu macam-macam. Ada yang gambarnya lebar, ada yang gambarnya sedikit, suasananya ada yang tegang, ada yang suasananya sedih. Jadi suasana yang dibangun tergantung dari kebutuhan pengadeganannya. Dan di sini Abang Elva juga tetap menggunakan orkestra, jadi tetap memakai alat-alat string, alat-alat petik, juga menggunakan alat-alat brass atau alat-alat tiup, lalu juga pakai cello dan perkusi dan lain-lain. Jadi cukup rumit ya. Bintang-bintang di langit. Sherina adalah ujung tombak dari program ini.
baik itu dalam segi musik ataupun dalam segi sineasnya sendiri ya. Dalam segi musik yang saya tangani, ada faktor penting yang harus dibebankan kepada Sherina, bukan hanya dia membawakan lagu, tetapi karakternya tuh bukan hanya untuk membuat lagu tersebut menjadi enak, tetapi tidak membuat lagu ini seperti berjalan sendiri-sendiri dengan gambar filmnya. Itu yang menjadi beban kita semua yang harus dipikul, terutama untuk Sherina. Tapi Sherina ini anaknya pandai, jadi dia tuh multi talent ya, pandai. Jadi penafsiran dan penghayatan pertama kali kepada instruksi itu cepat sekali ya. Kemudian saya juga punya sistem seperti gini. Sherina itu dikontrol oleh seorang supervisi yang udah saya tunjuk adalah Uci ya, Uci Nurul. Ini kita udah berjalan selama 2,5 tahun. Karena hubungan Uci sama Sherina tuh deket banget. Nggak sebagai guru sama murid aja gitu. Sekarang tuh kita udah lebih deket, udah sebagai teman gitu ya. Teman berantem juga, teman bercanda juga, teman curhat juga gitu. Nah, jadi abang pilih aku untuk guide vokalnya. Tapi pada saat rekamannya juga sebagai supervisi juga. Abang juga menginstruksikan supaya pada saat sebagai guide vokalnya itu harus benar gitu. Karena dia contohnya dari suara Uci itu, kalau misalnya kemana-mana ya nanti dia akan jadi ngikutin juga gitu. Cobain yuk. Situ. Cuma pada saat rekaman seru sih gitu, karena dia tuh kan anaknya emang nggak bisa diem gitu ya. Terus kalau misalnya dia tahu dia salah, dia bagus banget, dia sadar dia salah, dia pengen ulang dari awal malah. Jadi kita yang capek. Ups. Mau denger cerita keseluruhannya? Mau denger lagu-laguku yang baru? Nonton aja di bioskop. Jangan lupa di bioskop loh. Sahabat adalah setia dan suka dan duka. Kau kan dapat berbagi rasa untuknya. Begitulah seharusnya jalani kehidupan setia.